Pemirsa, malam nanti malam yang ditunggu-tunggu ini merupakan laga hidup dan mati antara Timnas melawan Yordania. Lalu seperti apa kata redaksi TV One pada saat ini? Kami sudah mengundang pemimpin redaksi TV One, Bang Lalumara Satria Wangsa. Selamat pagi, Bang. Pagi, Selamat pagi. pagi. Sehat ya. Alhamdulillah. Kita nih Bang, ya, terima kasih Bang. Jadi ini juga salah satu momentum Bang. Kita nih perempuan-perempuan tapi juga mengulas mengenai permainan sepak bola, betul. Sepak bola wanita kan juga ada. Iya, betul. Ini menjadi pertaruhan seperti kata Sira tadi Bang. Dan mati, ini mati Indonesia. Kita juga tetap mendukung, tetap positif, tetap optimis. Tapi kalau dari redaksi sendiri, bagaimana mencermati mungkin sedikit permainan Indonesia? Redaksi melihat bahwa ada arus balik, ada second win setelah kita Timnas berhasil mengalahkan Australia. Bahwa apa yang dilakukan oleh Timnas setelah terpukul lawan Qatar dengan cepat bisa kembali psikologis,nya, dan itu menjadi catatan yang baik. Dan malam nanti tentu lawan Yordania bukan lawan enteng karena Yordania ini peringkatnya juga 71 dan kemarin di Piala Asia juga masuk final. Jadi pasti pertarungan akan sengit dan kalau soal taktik dan strategi, kita percaya kepada Sintayong. Dan Sintayong memang master soal ini. Bagaimana Sintayong ini bisa membangun mental bertanding, fighting spirit yang luar biasa dibanding sebelumnya. Kedua, bagaimana Sintayong bisa meningkatkan kemampuan yang football knowledge-nya, ya, pengetahuan sepak bola. Kalau lihat permainan pemain Timnas ini kan lihat dari transisinya makin bagus, makin bagus, dan itu cara main oleh Yordania ya Bang ya. Cara main kita berbeda. Tentu ini juga tidak lepas dari kehadiran dari para pemain-pemain kita yang meski belum fasih berbahasa Indonesia, tapi total membela merah putih. Merah putih, oke. Kalau dari catatan redaksi juga Bang, kalau kita melihat kan bagaimana perlawanan Timnas Garuda begitu ya sebelum-sebelumnya, itu kan juga mentalnya luar biasa. Tadi Abang juga sempat bilang kan. Nah, catatan yang sebenarnya itu karena memang pelatih Sintayong ini berhasil mengulas anak buahnya begitu ya, atau memang karena anak buah kita juga, anak buahnya Sintayong itu punya bakat tersendiri gitu? Dua-duanya baik pelatih maupun pemain, tapi yang pasti Sintayong berhasil dalam membangun fondasinya. Bahwa dalam Piala Asia saat ini kan Timnas Indonesia adalah paling yang berpengalaman pemain mudanya, karena Sintayong berani menaikkan pemain-pemain ini untuk memperkuat yang Timnas senior. Jadi mereka dalam jam bertandingnya tentu lebih banyak dibanding Yordania. Dan kita berharap pada malam nanti betul yang dibilang redaksi, ini laga hidup mati, atau mau sekarang atau kapan lagi, inilah malamnya, malam puncaknya ini bagi Timnas Indonesia. Tapi kalau Abang sendiri melihatnya, ini kan juga tidak hanya pertaruhan dari Timnas Indonesia, tapi pertaruhan juga apakah kontraknya Sintayong ini akan diperpanjang atau tidak. Beberapa target yang harus dicapai oleh Sintayong nantinya, seperti salah satunya adalah meloloskan Timnas senior ke 16 besar Piala Asia 2023 sudah berhasil ya Bang. Tinggal satu lagi di perempat final ini nanti Bang. Redaksi memandang bahwa sebetulnya PSSI tidak perlu berpikir panjang untuk soal kontrak ini. Sebaiknya di kontrak ini cepat dilakukan. Karena apa? Sintayong sudah melakukan banyak hal yang belum pernah terjadi, dia sudah lakukan. Misalnya kita lolos ke Piala Asia, sudah lama yang kita tidak mengalami, dan di Piala Asia kita juga bisa menampilkan permainan yang baik yang sebelumnya, dan sekarang kita juga lolos di Piala Asia U23. Jadi pertanyaan besar, termasuk pertanyaan para penggemar, bahwa kenapa PSSI lama mengambil keputusan seolah-olah membuat syarat-syarat yang sebetulnya ujungnya dalam tanda petik tidak ingin memperpanjang. Gitu. Padahal apa yang dilakukan Sintayong sudah cukup luar biasa. Cukup luar biasa ya, bisa membangkitkan skuad Garuda begitu ya. Bang, kalau kita ngelihat kan juga di media sosial sebenarnya ramai juga Bang, ada yang pro begitu, ada juga yang pesimis gitu dengan skuad Garuda. Tapi yang pesimis cuma Toel, dan kita undang Toel sekarang. Kenapa tetap diundang Bang? Bahwa pemikiran kritis kita harus hadirkan gitu ya. Gitu. Jadi memang seperti para penggemar bilang, yang tidak suka Sintayong cuma Toel. Jadi dan itu ramai di medsos ya Bang. Tapi kalau melihat permainan Indonesia lawan Australia kemarin kan juga banyak yang memprediksi ini kayaknya nggak bakal lolos nih. Ternyata Indonesia mampu begitu dengan kiper kita menepis gol dari Australia. Nah, kalau melihat sendiri bagaimana sih sebenarnya timnas kita dalam permainan kemarin? Kalau lihat permainan kita luar biasa, bahwa komposisinya sekarang ini memang paling lengkap, baik dari kiper, belakang, tengah, dan malam nanti saya yakin Sintayong juga tampaknya cukup percaya diri bahwa
ya arus baliknya dari kemampuan kiper kemarin yang memblok itu kan kita menang di game mentalnya. Ya. Nah, Bang, berbicara mengenai game mental itu kan juga sempat kita terkaget-kaget gitu, Bang, ketika melawan Australia. Luar biasa gitu mentalnya kan. Bertahannya oke dan akhirnya bisa membobol dan akhirnya bisa mengalahkan Australia. Nah, untuk saat ini nih, Bang, kalau Yordania kan cukup kuat, mental kita akan seperti apa? Hampir sama, karena apa? Kalau dilihat dari kekalahan kita dengan di Qatar, bisa dengan dalam 2 hari bisa balik turnaround dari tim AS bahwa bisa melupakan gitu ya? Apa yang terjadi sebelumnya meskipun kelihatan dicurangi, ya biasalah kalau tuan rumah pasti diuntungkan oleh keputusan wasit, itu luar biasa. Dan malam ini pasti akan mentalnya semangat bertanding pasti lebih double dibanding lawan Australia, karena ini pertaruhan laga hidup mati. Betul. Kita berharap kepada semua penggemar sepak bola seluruh rakyat Indonesia mendoakan agar anak Garuda muda ini bisa lolos ke putaran selanjutnya. Amin. Tapi kalau dari kacamata redaksi sebenarnya apa sih yang paling disoroti dengan pertandingan nanti malam, Bang? Pertandingan nanti malam ya siapa untuk 15 menit pertama untuk selalu hati-hati. Tidak ceroboh karena pertarungannya di 15 menit pertama, karena itu untuk mencapai keseimbangan ke menit-menit selanjutnya di 15 pertama. Untuk latihan belakang, Iskiri dan kawan-kawan untuk hati-hati untuk jangan melakukan pelanggaran di kotak 16 seperti yang kemarin. Jadi 15 menit pertama harus bermain tenang dulu, membaca situasi. Momen krusial. Ya, momen krusial 15 menit awal gitu ya, Bang ya. Tapi paling tidak ini skuad Garuda ini sudah sangat luar biasa bagus cerah gitu ya. Nah, kenapa juga misalnya kalau Abang melihat catatan redaksi tadi Abang sempat bahas mengenai PSSI, kenapa tidak melihat Sintayong itu sudah membangkitkan skuad Garuda gitu? Kenapa Tentu PSSI punya pertimbangan, dengan banyak ya, kita itu otoritas PSSI, tapi PSSI juga, kita juga di satu sisi juga kita juga jangan terlalu fokus pada timnas, kita juga pada kompetisi dalam negeri, bahwa kompetisi dalam negeri dalam akhir-akhir ini sebetulnya dalam kaca redaksi itu ada sesuatu yang tidak baik. Misalnya kekalahan Persik 7-0 dari Bayangkara dan kasus Persikabo dengan Bali, ada hal-hal yang perlu mencurigakan dan ini perlu PSSI untuk mengawasi lebih lagi. Dan aparat keamanan untuk sebenarnya tim Satgas pengaturan skor perlu juga bekerja. Gitu. Jadi ada banyak catatan juga. Banyak catatan. Bang, kalau melihat kan tadi PSSI, tapi support dari ketua umum juga yang hadir langsung di sana nih, Bang. Wah, tanggapannya sebetulnya tidak ada alasan buat kita kalah karena bukan hanya support daripada PSSI, support daripada penggemar, tapi support dari pemerintah yang mempercepat proses pemberian paspor bagi pemain-pemain keturunan ini kan itu luar biasa. Itu kan bagian daripada dudukan pemerintah yang luar biasa dari Pak Jokowi. Gitu. Jadi luar biasa sekali ya, tim skuad Garuda ini juga sangat ngeblend gitu ya, Bang ya, dengan lokal pride dan juga dari yang luar gitu ya, Bang ya. Oke, kita sama-sama optimis ya, Bang ya. Mungkin ada catatan buat kita doakan supaya timnas nanti malam bisa memenangkan pertandingan. Pun sebetulnya pun kita lolos, meskipun Australia akan mengalahkan Qatar karena head to head kita dengan Australia. Jadi seri pun, tapi jangan di kepalanya jangan di seri, harus menang gitu ya. Kalau misalnya kalah nantinya kita akan seperti apa sih, Bang? Kalau kalah terus Australia kalah, kemungkinan kita bisa lolos juga. Oke. Kita doa bersama kita adalah menang gitu ya. Masyarakat mungkin selain juga kita berdoa untuk timnas nanti malam permainannya luar biasa gitu ya. Netizen, Bang, mungkin kayaknya harus ini juga himbau ini. Buat para netizen, kalau TV One mengundang towel itu bagian daripada proses demokrasi. Gitu ya, Bang. Jadi biar balance gitu ya, Bang. Nggak apa-apa di media sosial boleh mengkritisi kata Bang LM, tapi juga dengan kata-kata yang bijak ya, Bang ya. Mengkritisi itu kan juga ada batasan-batasan tertentu ya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih, Mara. Sehat selalu, Mara. Selamat Hari Kartini. Terima kasih, Bang.